Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kita mulai pada kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan menguruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan Engkau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
hadirat-Mu Tuhan, berikan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keajaiban
dapat melewati segala hal. Amin. Yes, kita akan menjadi katakan hanya dengan Tuhan saja.
penasehat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku,
Shalom, Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya, firman Tuhan yang sudah disampaikan sebelumnya tentang Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Baik, sumber kebaikan dan tidak pernah berubah kasih-Nya. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah kami, sucikan pikiran kami, sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah persoalan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Yang saat ini sedang dalam kesulitan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendapatkan jaminan kelegaan dari Tuhan, mendapatkan jaminan solusi dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kepintaran untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki, untuk memahami apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan buat kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita baca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Roma 8 ayat 11 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan jika kita adalah anak, ayat 17 saudara, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang diam di dalam kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Saya sudah menyampaikan bahwa saudara dan saya ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita adalah baitnya Roh Kudus, maka kita harus beriman bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus bertakhta di dalam kita. Roh Kudus menetap di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika roh ada di dalam kita, maka Roh Kudus itu atau Roh Elohim itu sendiri bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus percaya bahwa tubuh kita ini bukan bait sakit penyakit. Tubuh kita ini adalah bait tempat tinggalnya roh yang penuh kuasa, yang kemudian memperhatikan kita, yang memberikan kita fasilitas, yang memberikan kita koneksi dengan pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, pada hari ini kita perlu mengetahui, kalau pada khotbah sebelumnya saya langsung masuk di dalam pembicaraan tentang Roh Kudus yang ada di dalam kita, saat ini saya ingin kita memahami terlebih dahulu siapakah Roh Kudus itu. Perhatikan baik-baik, saya menggunakan kata siapa, bukan apa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu pertama bukan benda. Roh Kudus itu kedua bukanlah objek. Tapi Roh Kudus itu adalah subjek utama. Dia sehakikat dengan Sang Bapa, dia itu sederajat dengan Sang Bapa, dia juga sehakikat dengan Sang Firman, dia juga sederajat dengan Sang Firman. Roh Kudus, Sang Firman, dan Bapa itu sehakikat sederajat, tidak dapat dipisahkan. Roh Bapa itu, Roh Elohim itu disebut juga Roh Kristus. Kenapa? Karena Sang Firman yang telah menjadi manusia dan kita sebut namanya adalah Yesus Kristus, itu memiliki satu roh, memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi kenapa kemudian Roh Kudus itu disebut juga Roh Kristus? Bukan karena Roh Kudus itu adalah Kristus, bukan. Karena Bapa dan Kristus memiliki roh yang sama, satu roh, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, saya ingin kita membaca terlebih dahulu untuk memahami hal ini. Kita coba baca 1 Korintus. Saya akan buka buat saudara dan akan baca buat kita semua. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya akan mulai baca. Perhatikan baik-baik. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh, perhatikan kata roh di sini huruf besar semua, saudara. Menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Elohim. Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh besar itu, Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus itu tahu tentang segala sesuatu.
Bahkan firman Tuhan katakan bahwa di dalam diri Elohim sendiri, Roh Kudus itu tahu. Mengapa? Perhatikan ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain roh Elohim sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Demikian juga Elohim. Tidak ada yang tahu, tidak ada manusia yang tahu, tidak ada makhluk yang tahu apa yang ada di dalam diri Elohim selain roh Elohim itu sendiri, saudara. Selain roh Elohim itu. Jadi dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain sebenarnya. Untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan ayat ini saja untuk jadi bahan perenungan kita. Jadi firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa roh Elohim itu ada di dalam diri Elohim. Dia menetap di dalam diri Elohim. Dia adalah Elohim itu sendiri. Saya ingin beritahu kepada saudara tentang konsep Trinitas secara singkat kepada kita. Ketika kita berbicara tentang Trinitas, kita sedang berbicara tentang keberadaan, tentang eksistensi dari Elohim itu. Bahwa di dalam diri Elohim itu yang kita sebut, kita sapa sebagai Bapa, itu terdapat firman. Terdapat firman. Firman ini ada di dalam diri Bapa. Firman ini adalah pikirannya Elohim. Firman ini adalah idenya Elohim. Firman ini melekat, ada, menetap di dalam diri Elohim. Dan di dalam diri Elohim juga itu ada roh. Roh ini ada juga di dalam diri Elohim. Firman yang ada dalam diri Elohim itu kemudian menyatakan diri. Kalau pakai istilah Rasul Paulus, memperpanjang diri, mengambil rupa. Kalau pakai istilah Rasul Yohanes, dia telah menjadi manusia. Dia bersekinah, dia tinggal di dalam daging. Dia menetap di dalam daging. Nah, baik Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes itu kemudian menyatakan kepada kita bahwa firman atau logos yang sehakikat dengan Elohim itu, yang sederajat dengan Elohim itu, yang kemudian sama dengan Elohim itu, dalam kitab Filipi pasal yang kedua dikatakan mengosongkan dirinya, berkenosis. Dia mengosongkan dirinya, menanggalkan semua atribut-atribut keilahiannya sebagai sang firman, itu ditanggalkan. Sekali lagi, ditanggalkan. Bukan kemudian tanpa eksistensi sang firman, bukan saudara, tapi ditanggalkan. Jadi kalau dia itu punya predikat, dia punya kuasa, dia punya gelar, dia punya segalanya, dia sederajat, dia sehakikat, dia tanggalkan semuanya itu. Artinya dia tidak menggunakan semuanya itu. Dia tanggalkan semua atribut keilahiannya dan kemudian dia mengambil rupa manusia. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia bukan cuma menjadi manusia atau dia kemudian menjadi manusia yang berkuasa. Bukan saudara, dia menjadi manusia, firman Tuhan katakan dia menjadi manusia sebagai hamba. Dan dalam keberadaan dia sebagai hamba, dia bukan cuma berhenti sebagai hamba, tapi dia juga mengambil posisi, mengambil derajat yang paling rendah, yaitu sebagai manusia terkutuk di atas kayu salib, saudara. Supaya apa? Supaya semua orang yang terkutuk, semua orang yang direndahkan, semua orang yang kemudian diperhambakan, itu tercover dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Sang Firman ketika dia menjadi manusia. Saya rasa mengenai firman yang menjadi manusia, saya sudah sampaikan dalam khotbah saya yang lain berkali-kali. Hari ini saya ingin menyampaikan sekarang tentang Roh Kudus.
Saudara, Roh Kudus itu ada di dalam diri Elohim. Firman ada dalam diri Elohim, Roh Kudus ada di dalam diri Elohim. Sebelum segala sesuatu ini ada, yang ada itu, yang disebut dengan keberadaan, yang disebut dengan eksistensi, yang ada itu hanyalah satu pribadi, yaitu Elohim. Yang ada itu cuma Elohim. Nah, ketika segala sesuatu belum diciptakan oleh Elohim, maka sudah terjadi relasi kasih di dalam diri Elohim itu sendiri. Yaitu Elohim mengasihi anak, yaitu Sang Firman. Kenapa disebut anak? Di dalam Konsili Nikea dikatakan bahwa Sang Firman itu diperanakan. Sang Firman itu keluar. Sang Firman itu ketika keluar, itu kemudian disebut dengan istilah anak. Pengistilahan ini supaya saudara dan saya mengerti. Jadi saudara, ini untuk kita mengerti. Jadi Sang Firman itu disebut anak, itu bukan karena dia lahir dari rahim Maria, kemudian disebut anak. Bukan, saudara. Sejak kekal, dia disebut sebagai anak. Bukan karena dia lebih kecil, bukan karena derajatnya lebih rendah, bukan. Dia disebut anak karena dia keluar dari Sang Firman. Dia keluar dari Sang Bapa, dia keluar dari Sang Elohim itu sendiri. Ini ingin menunjukkan relasi. Ini untuk menunjukkan hubungan antara Elohim yang memiliki firman dan Roh Kudus itu. Elohim yang memiliki firman, pemilik firman itu sekarang berfirman. Firman yang kemudian keluar itu disebut dengan istilah anak, diperanakkan. Jadi bukan kemudian Elohim mengandung dan beranak. Bukan itu, saudara. Disebut anak itu untuk menunjukkan relasi, hubungan, kedekatan, bahwa dia itu sehakikat. Bukan untuk menunjukkan derajat yang lebih rendah. Bukan untuk menunjukkan keberadaan dari Sang Firman itu di bawah derajat daripada Sang Elohim. Bukan. Saya mau nanya saudara, mana yang lebih rendah? Saya atau pikiran saya? Ya nggak bisa. Pikiran saya adalah saya. Ini harus kita mengerti. Apa yang dinyatakan oleh pikiran saya, maka itu merepresentasikan tentang saya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Sang Firman. Elohim menciptakan segala sesuatu lewat berfirman. Lewat Sang Firman segala sesuatu itu diciptakan. Untuk siapa? Untuk Sang Firman. Kenapa? Karena relasi kasih. Oke, sebelum segala sesuatu itu diciptakan, yang ada itu cumalah Elohim. Yang ada hanya Elohim. Karena itu dia disebut Ehad. Ehad itu atau Esa itu adalah kemutlakan. Adalah pernyataan yang ingin menunjukkan satu-satunya. Jadi kalau kita berbicara tentang monoteisme Kristen, kita berbicara tentang keesaan Tuhan di dalam kekristenan, kita sedang berbicara tentang kemutlakan, tentang keniscayaan daripada Tuhan. Di dalam kekristenan percaya bahwa hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam Kristen itu membedakan antara Elohim dan Tuhan, saudara. Dua hal ini berbeda. Kalau kemudian kita pakai istilah yang lama, antara Allah dan Tuhan itu beda, saudara. Antara Elohim itu dan Tuhan itu beda. Antara Adonai dan Elohim beda. Antara Theos dan Kurios itu beda. Ini beda maknanya. Ada penjelasannya. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat, saudara. Kalau kita berbicara tentang Elohim, kita berbicara tentang Theos, kita berbicara tentang God itu, maka kita berbicara tentang sumber dari segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang untuk Dia kita hidup, kata firman Tuhan. Jadi dalam iman percaya kita, antara Elohim, antara God,
antara Theos dan Kurios, antara Elohim dan Adonai, antara God dan Lord, itu dibedakan sama sekali. Itu dibedakan, saudara. Nanti saudara baca di dalam beberapa ayat dikatakan bahwa Elohim membangkitkan Tuhan. Nah, ada ayat itu, saudara. Tapi nanti kita bahas. Saya cuma ingin beritahukan kepada kita secara singkat bahwa Elohim yang disapa oleh kita sebagai Bapa itu ingin menunjuk asal segala sesuatu. Bapa itu bukan karena dia punya anak, bukan. Bapa ingin menunjukkan asal dari segala sesuatu. Sama kalau di Jakarta ini disebut ibu kota. Pertanyaannya, bapak kotanya di mana? Ini adalah istilah untuk menunjukkan bahwa Jakarta ini adalah sentralnya Indonesia. Adalah pusatnya daripada negara Republik Indonesia. Itu Jakarta. Oke, saudara. Kalau disebut ibu kota, jangan saudara cari bapak kotanya. Apalagi dicari bidannya. Ini konyol. Saya kalau kemudian sebut anak tangga, saudara cari kemudian bapak tangganya dan ibu tangganya. Saya sebut misalnya anak kunci. Apa kemudian gembok itu adalah emaknya kunci? Ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh kita manusia untuk kemudian menggambarkan sesuatu di dalam deskripsi yang bisa kita mengerti, di dalam pemahaman yang bisa kita mengerti, saudara. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan hari ini bahwa istilah Bapa itu, bahwa Elohim disapa dengan sebutan Bapa, itu bukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu punya istri. Untuk menunjukkan bahwa Elohim itu punya istri, karena itu dia disebut sebagai Bapa. Bukan, saudara. Kata Bapa itu digunakan menurut 1 Korintus 8 ayat 6, itu untuk menunjukkan keberadaan dari Elohim sebagai asal dari segala sesuatu. Sebagai asal dari segala sesuatu, maka dia disebut Bapa. Kenapa? Karena dia adalah induknya, dia adalah pusatnya, dia adalah asalnya. Karena dia adalah induknya, dia adalah asalnya di dalam budaya patriarkat, di dalam budaya kebapakan, di dalam budaya laki-laki ini patriarkat, maka kemudian digunakanlah istilah Bapa. Kalau seandainya mungkin lahir dalam budaya matriarkat, maka dia disebut ibu. Bisa saja, saudara. Tapi karena kemudian kitab suci orang Kristen itu dan kemudian beberapa kitab suci yang lain memang lahir dari budaya patriarkat, khususnya dari Timur Tengah, dari Israel, maka kemudian disebut dengan Bapa. Bapa untuk menunjukkan asal dari segala sesuatu. Anak itu untuk menunjukkan relasi antara sang Bapa sebagai pemilik firman dan firman itu sendiri yang keluar dari Bapa. Karena segala sesuatu yang keluar dari Bapa dalam konsili Nikea, maka itu disebut dengan anak. Diperanakan. Sang firman itu telah diperanakan menjadi daging. Sang firman itu diperanakan, pengakuan iman kita. Sang firman itu diperanakan sebelum ada segala zaman. Dia adalah terang dari terang yang sejati, keluar dari terang yang sejati, diperanakan bukan diciptakan. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa sang firman itu bukan diciptakan oleh sang Bapa. Kalau sang firman itu diciptakan oleh sang Bapa, kan sang Bapa menciptakan atau Elohim menciptakan segala sesuatu lewat firman. Kalau kemudian sang firman diciptakan, lalu dengan apa Bapa menciptakan sang firman? Padahal segala sesuatu diciptakan oleh sang firman. Jadi ini jelas pemahaman kita. Jangan kemudian dibingungkan dengan hal-hal seperti ini yang kemudian memahami pemahaman kita orang Kristen, memahami keyakinan Kristen itu dengan pemahaman keyakinan lain. Ini konyol. Sama seperti saya kemudian memahami keyakinan lain dengan keyakinan saya. Ini nggak matching, ini nggak kena, saudara. Nggak boleh begitu. Biarkan orang lain memahami keyakinannya dengan cara pandang mereka, dan biarkan kami memahami keyakinan kami dengan cara pemahaman kami, dengan istilah-istilah yang sudah kami pahami. Saudara, kalau kemudian orang Jawa itu bilang pisang, orang Sunda bilang pisang itu apa? Nah, kalau kemudian dalam bahasa Jawa, itu jadi berbeda, saudara, artinya. Oleh karena itu, nggak bisa pemahaman kita
dipaksakan untuk menilai pemahaman keyakinan orang lain. Biarkan kita ceritakan tentang kabar baik. Saya selalu menganjurkan kepada jemaat Tuhan, home ministry dimanapun Anda berada, sampaikan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nggak usah urusin keyakinan agama lain, nggak usah urusin kepercayaan agama lain. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja itu lebih dari cukup untuk membuat orang-orang lain itu percaya, untuk membuat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Nggak usah dipaksa-paksa. Nggak usah kemudian agama dibanding-bandingkan. Nggak bisa, agama nggak bisa dibanding-bandingkan. Kepercayaan pengalaman pribadi saya itu berbeda dengan kepercayaan orang-orang yang lain. Dia punya pengalaman yang lain. Pengalaman itu secara pribadi, secara privat itu dimiliki oleh setiap orang. Gak usah dipaksa. Tapi kalau dia adalah milik Kristus, kalau orang-orang itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, maka ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan ada gerakan Roh Kudus di dalam dirinya, karena Roh yang sedang berbicara kepada dia. Karena ketika engkau berbicara kepada dia, di dalam dirimu ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bekerja, terkoneksi menjadi sama. Inilah yang saya ingin sampaikan hari ini. Bahwa roh yang ada di dalam diri Elohim itu kemudian dinyatakan oleh kitab Roma yang kita baca tadi, saudara. Roh yang ada di dalam diri Elohim yang lewat firman Tuhan ini menyatakan, menyelidiki segala sesuatu. Roh yang ada dalam diri Elohim itu ternyata ada juga di dalam kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita sedang berbicara tentang Roh Elohim itu sendiri. Roh Elohim itu juga adalah Roh Kristus Yesus. Roh Elohim sama dengan Roh Kristus. Ini nggak bisa dibedakan. Kenapa? Karena Kristus sebagai Sang Firman itu berasal dari tempat yang sama, berasal dari sumber yang sama, memiliki roh yang sama. Karena dia memiliki roh yang sama, maka dia juga disebut sebagai Roh Kristus. Roh Kudus itu disebut Roh Kristus. Karena itu kita kembali kepada renungan kita hari ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik, kita baca, kita mulai renungan kita. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang pertama, saudara, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus sebagai penolong, itu artinya kita sedang berbicara Roh Kudus sebagai penolong yang mengerjakan hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan. Inilah pengertian penolong. Saudara, kalau dia sebagai penolong, itu artinya ada bagian-bagian yang saudara dan saya tidak mampu kerjakan. Ada bagian-bagian di dalam kehidupan ini yang tidak mampu kita lakukan. Ada bagian-bagian di dalam perjalanan iman kita yang tidak mampu kita kerjakan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, membangkitkan tubuh Yesus dari antara orang mati itu maksudnya. Jadi roh itu telah membangkitkan tubuh Yesus dari antara orang mati itu, maka roh yang sama itu akan membangkitkan kita juga, akan menghidupkan kita juga, menghidupkan tubuh kita yang mati. Ini luar biasa, saudara. Apa yang tidak mampu kita lakukan, yaitu membangkitkan tubuh kita ini, mengganti tubuh kita ini. Saudara-saudara boleh operasi plastik. Hidung saudara boleh saudara operasi berkali-kali, saudara. Saudara buat hidungnya jadi mancung, buat lagi jadi pesek. Saudara bisa kemudian tarik dagu saudara sampai kemudian dia merosot ke bawah begini. Seperti plastik yang meleleh. Saudara bisa ganti semua mukamu seperti plastik, ditarik-tarik. Saudara ganti semuanya. Tapi saudara tidak bisa ganti tubuhmu ini. Saudara cuma bisa ganti. Nggak bisa spare part tubuh ini nggak bisa diganti.
Walaupun saudara operasi plastik ribuan kali, saudara nggak mampu mengganti. Saudara lihat dulu Michael Jackson, berapa banyak dia operasi. Saudara mungkin sekarang lagi ngetren, ke Korea dioperasi kiri kanan, oplas kiri kanan, dan segala macam saudara. Tapi kita nggak bisa ganti tubuh kita ini. Yang bisa melakukan itu hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kuduslah yang akan membuat tubuh kita yang nantinya mati ini diganti dengan tubuh yang baru sama dengan tubuh Kristus. Inilah makna Roh Kudus sebagai penolong. Dia bukan cuma menolong ketika saudara tidak mampu. Dia bukan cuma menolong ketika saudara membutuhkan sesuatu. Dia bukan cuma menolong ketika saudara sedang berdoa. Tapi firman Tuhan berkata lebih dari itu semua. Roh Kudus juga menjadi penolong buat kita, yaitu membangkitkan, memberikan tubuh yang baru buat saudara dan saya, dan itu tidak mampu dilakukan oleh satu manusia siapapun. Roh Kudus itu lakukan. Inilah Roh Kudus sebagai penolong. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sudah membangkitkan Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam diri Elohim itu. Roh Kudus itu firman Tuhan katakan, Roh Kudus yang ada dalam diri Elohim itu, dia adalah Roh Kristus, dan Roh Kristus itu juga ada di dalam kita. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, itu adalah roh yang sama yang ada di dalam diri Kristus. Karena rohnya sama, kita terkoneksi sama, maka roh yang sama itu membangkitkan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus dibangkitkan oleh roh itu, maka kita yang memiliki roh yang sama, itu juga dibangkitkan tubuhnya. Jadi saudara-saudara, yang pertama, kalau kita bicara tentang Roh Kudus sebagai penolong, maka kita sedang berbicara tentang Roh Kudus yang menolong kita untuk memberikan kita tubuh yang baru. Saudara, adakah keyakinan, adakah kepercayaan, adakah iman yang kemudian percaya dengan hal seperti ini? Adakah iman yang percaya bahwa kita akan diberikan tubuh yang baru? Tubuh kebangkitan yang tidak tersentuh maut, tubuh kebangkitan yang kemudian tidak terjamah oleh sakit penyakit, tubuh kebangkitan yang selalu sehat, tubuh kebangkitan yang tidak mengenal kanker, tubuh kebangkitan yang tidak mengenal tumor, tubuh kebangkitan yang tidak mengenal sakit jantung, tubuh kebangkitan yang tidak mengenal sakit ginjal, tubuh yang tidak kemudian mengenal COVID, tubuh yang tidak tersentuh dengan bakteri, virus, dan sakit apapun, tubuh yang tidak kemudian menyebabkan terjadi kelemahan diabetes yang menyebabkan kelemahan fisik, misalnya mata menjadi buta, dan semua hal-hal yang lain. Inilah tubuh yang dijanjikan dan diberikan oleh Roh Kudus buat saudara dan saya. Luar biasa. Tubuh yang sama dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat yang kedua. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Luar biasa. Paulus memberitahukan kepada kita bahwa saudara dan saya itu sudah dibayar. Dibayar di muka. Dibayar di muka saudara. Jadi kita ini sudah dibayar, ditebus, sudah dibayar. Dibayarnya di muka. Bukan dibayar di belakang, saudara. Enggak. Dibayar di muka. Sebelum saudara dan saya ada, bukankah Kristus sudah membayar kita 2000 tahun yang lalu dibayar di muka, saudara? Saudara dan saya ini dibayar di muka, ditebus, dibayar. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang. Kenapa? Karena kita sudah dibayar. Kita sudah ditebus. Oleh karena itu kita menjadi orang berhutang. Tapi bukan, kata firman Tuhan, tapi bukan berhutang kepada daging supaya hidup menurut daging.
Saudara, jadi kita ini disebut sebagai orang yang berhutang, bukan berhutang kepada daging, tapi kita dilepaskan dari semua keinginan-keinginan daging, dari semua penyebab-penyebab dosa, dari semua intimidasi dosa, dari semua kelemahan-kelemahan daging, supaya kita mengikuti keinginan roh. Jadi yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penolong yang akan menjadi renungan kita hari ini adalah Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerjakan, melakukan keinginan-keinginan Elohim itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, siapakah yang tahu apa yang ada dalam diri Elohim selain Roh Elohim itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu mengerjakan di dalam kita supaya saudara dan saya bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Elohim, apa yang menjadi rencana Elohim, apa yang menjadi kehendak Elohim dalam hidup kita. Wow, saudara. Saudara, kalau seandainya menteri-menteri Pak Presiden Jokowi atau menteri atau partai-partai pengusung Presiden Jokowi, saya bukan mau ngomong politik, saya ingin membandingkan, saya cuma ingin memberikan contoh. Itu mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak dari Presiden Jokowi, maka mereka pasti akan mengerjakan itu. Mereka pasti akan melakukan itu. Bagaimana kemudian para menteri ini bisa mengerti keinginan Pak Jokowi? Maka mereka harus ada dan komunikasi selalu dengan Pak Jokowi. Mereka harus selalu mendengar apa yang sebenarnya menjadi rencana-rencana Pak Jokowi di masa depan. Rencana-rencana Pak Jokowi dalam pemerintahannya ini. Rencana-rencana Jokowi yang dibangun untuk kemudian beberapa tahun nanti ke depan. Bahkan rencana Pak Jokowi sebagai presiden hari ini yang sudah merencanakan pembangunan sampai 2045. Apa yang menjadi rencana-rencananya. Nah, menteri-menterinya kalau kemudian mengerti, menteri-menterinya kemudian kalau tahu, menteri-menterinya kalau kemudian tahu kehendak dari presiden, maka mereka kemudian akan mengerjakan itu secara benar. Tapi kalau mereka kemudian nggak tahu, maka kemudian mereka akan mengkritik, mereka kemudian akan mencela, mereka kemudian akan membuli. Jadi orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang membuli itu adalah orang-orang yang kemudian tidak tahu. Saya berpendapat seperti itu. Begitu juga dengan Roh Kudus, saudara. Saudara, kalau kita itu tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan lewat pribadi yang bernama Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan, yaitu ide Tuhan itu sendiri, yaitu rencana Tuhan itu sendiri, yaitu pikiran Tuhan itu sendiri, yang disebut dengan Logos itu yang sudah menjadi manusia, dan kita sapa dengan nama Yesus Kristus itu, saudara. Kalau kita mengerti kehendak Bapa melalui Dia, maka saudara dan saya yakin akan mengerjakan kehendak-kehendak yang diinginkan oleh Tuhan, bukan kehendak-kehendak daging. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengerti? Maka ayat yang kita baca barusan ini memberikan kita solusinya, yaitu apa? Bahwa Roh Kudus itulah yang mengerjakannya di dalam kita. Mari kita baca dulu, saudara. Saya ingin kita baca Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Saya akan baca buat saudara Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, saudara, jadi kuncinya, karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa kerjakan keselamatanmu. Kerjakan apa yang sudah diberikan buat saudara dan saya.
Bagaimana kita bisa mengerjakan itu? Saudara mungkin berkata, Pak, saya sudah diselamatkan, saya mau mengerjakan keselamatan saya, tapi aduh, saya susah sekali mengerjakan itu. Saya selalu jatuh dan jatuh lagi. Saya selalu kemudian tidak mampu melakukan itu. Bagaimana saya bisa mengerjakan keselamatan itu berkenan kepada Tuhan, secara benar kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan keselamatan, mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keberimanan kita, maka kita harus mengerti firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus sudah mengerjakan terlebih dahulu di dalam kita. Karena Roh Kuduslah yang tahu apa yang ada di dalam diri Elohim. Kalau saudara mengerjakan apa yang engkau ingin kerjakan dan engkau sebut bahwa saya mengerjakan keselamatan, saya mengerjakan iman saya mengerjakan kepercayaan saya menurut tafsirmu, menurut pandanganmu, menurut pikiranmu, maka saudara tidak akan mengerjakan pekerjaan Kristus, tapi saudara mengerjakan apa yang menurut saudara bisa dikerjakan. Saudara mengerjakan apa yang menurutmu, bukan apa yang menurut Tuhan. Kalau ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan yang dipercayakan oleh Tuhan buat saudara dan saya, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, menurut apa yang Tuhan inginkan, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kerjakan itu lewat apa? Lewat apa yang sudah Roh Kudus taruh di dalam hidupmu, melewat apa yang sudah Roh Kudus gerakan di dalam hidupmu. Saudara, pernahkah saudara ketika ingin melakukan sesuatu, ada kemudian roh yang berbicara di dalam kita, jangan lakukan itu. Atau Roh Kudus kemudian seperti mendorong kita, kita begitu menggebu-gebu, kita bersemangat misalnya, kemudian Pak Mul, kemudian ketika kemudian dia sudah lelah, dia sudah capek, ada di rumah, tapi kemudian ada gerakan dari Roh Kudus di dalam dirinya, yang kemudian begitu membara, yang begitu bersemangat, yang begitu berapi-api, menyuruh dia pergi beritakan Injil. Dan dia bergerak pergi. Nah, itu mengerjakan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita menuntun kita. Tapi ketika roh yang ada dalam diri kita kemudian melarang, kita bilang jangan, jangan. Maka berhenti, saudara. Kalau enggak, saudara akan ada dalam masalah yang serius. Saudara pernah mengalami itu? Ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk pergi, maka jangan ditahan-tahan, pergi. Lakukan. Tapi ketika Roh Kudus berkata jangan, jangan, maka berhenti. Walaupun mungkin hari ini itu kelihatan menguntungkan buat kita. Walaupun mungkin hari ini begitu menggiurkan buat kita. Tapi ketika Roh Kudus yang menuntun kita, menjadi penolong kita, menjadi penasehat kita, memberitahukan kepada kita jangan, berhenti, saudara. Jadi yang kedua yang sedang kita bicarakan, Roh Kudus menolong kita untuk mengerjakan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Karena hanya Roh Kudus yang paling tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya Roh Kudus yang paling tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang ada di dalam diri Tuhan itu hanya Roh Kudus yang paling tahu. Jadi saudara dan saya jangan sok tahu. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau bergerak maju, biarkan Roh Kudus yang menggerakkan kita. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Biarkan Roh Kudus yang membawa kita. Untuk poin yang ketiga saudara dan keempat, saya ingin sampaikan saudara pada minggu-minggu yang akan datang. Tapi saya ingin kita kemudian melihat sedikit saja, saya minta waktu beberapa menit.
Dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13, mari kita lihat sama-sama Roma 8 ayat ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara perhatikan, yang ketiga sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kemudian kita mematikan keinginan daging. Keinginan daging ini nggak mungkin bisa dimatikan, saudara. Firman Tuhan berkatakan kepada kita bahwa ketika Rasul Paulus dalam kitab Korintus dia berkata, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang aku lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh, kata Rasul Paulus, dari tubuh maut ini, dari tubuh ini, karena intimidasi dosa di dalam tubuh ini, keinginan-keinginan melakukan kehendak daging dalam tubuh ini, itu luar biasa kuat. Aku, kata Rasul Paulus, bayangin, selevel Rasul Paulus berkata, nggak kuat, saudara. Tapi lewat Roh Kudus, maka saudara menjadi kuat untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi bukan lagi berbicara tentang bagaimana mematikan kehendak daging, tapi kita sedang berbicara bagaimana kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Karena ketika kehendak Tuhan kita kerjakan, ketika keinginan roh itu yang kita lakukan, maka secara otomatis keinginan daging ini itu ditekan. Untuk menekan keinginan daging, saudara, bukan saudara dengan berpuasa, bukan saudara kemudian dengan menjaga kekudusan, menjaga, waduh saudara, percayalah nggak kuat. Tapi kemudian untuk menekan kehendak daging, firman Tuhan memberitahukan kita, lakukan keinginan roh. Jadi jangan fokus kepada menekan keinginan dagingnya. Jangan fokus pada keinginan daging itu. Tapi fokus kepada keinginan roh. Kalau kita fokus kepada keinginan roh, kita melakukan keinginan-keinginan roh itu, maka secara otomatis kita tidak melakukan keinginan daging. Itu rumusnya. Karena keinginan daging dan keinginan roh ini bertolak belakang. Jadi jangan fokus kepada keinginan daging. Jangan fokus dengan jangan lakukan. Jangan fokus dengan itu. Tetapi fokus dengan keinginan roh. Lakukan ini. Lakukan kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan. Lakukan penginjilan. Lakukan kemudian ibadah persekutuan. Lakukan apa? Lakukan keinginan roh yang menuntun kita. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk apa? Untuk mematikan keinginan daging. Daging bisa mati? Nggak bisa. Loh, salah, bukan. Logika berpikirnya bukan begitu. Bukan saudara matikan, tekan keinginan daging. Saudara nggak bisa tekan. Tapi yang kita lakukan adalah lakukan keinginan roh. Maka dengan melakukan keinginan roh, keinginan daging ini dimatikan. Saya harap saudara paham. Tapi untuk poin ini saya akan sampaikan pada waktu yang akan datang. Bagaimana kemudian kita melakukan keinginan roh dan mematikan keinginan daging. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan pada waktu yang akan datang. Pada ayat 14 dan 15. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak. Nah, kita akan berbicara tentang anak Elohim dan ahli waris. Ini akan kita bicarakan pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi Roh Kudus menolong kita. Menolong kita untuk apa? Menolong kita untuk menjadi anak. Menolong kita untuk memiliki legitimasi. Memiliki legalitas sebagai seorang anak. Anak Elohim. Anak Tuhan. Luar biasa. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Karena waktunya sangat singkat, maka khotbah saya akan dicari waktu lagi. Di waktu-waktu yang akan datang kita akan lanjutkan membicarakan tadi yang sudah saya sampaikan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Dan kemudian Roh Kudus yang menolong kita untuk apa? Untuk mengangkat kita sebagai anak menjadi ahli waris dari Bapa Surgawi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan, perlindungan, tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami berdoa kepadamu, melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus,
yang terus bersyafaat buat kami, yang mengcover kami dengan doa dan berkat-Nya, yang menolong dan menopang kami dalam setiap kesulitan dan permasalahan kami. Bahkan saat ini telah memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kami. Roh Kristus ada di dalam kami. Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Elohim itu ada di dalam kami. Karena Roh Kudus ada di dalam kami, Roh Elohim ada di dalam kami, maka Roh Kudus itu mengajarkan kepada kami percaya bagaimana melakukan kehendak Bapa, bagaimana melakukan rencana Tuhan, bagaimana mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami serahkan ke dalam kekuatan-Mu. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami telah disembuhkan, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami sudah dilepaskan. Dan kami berdoa kepadamu ya Roh Kudus, bantulah kami untuk berdoa kepada Sang Bapa. Kami percaya Roh Kudus saat ini bersaksi di hadapan Bapa bahwa kami adalah anak-anak Elohim, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Roh Kudus berdoa buat kami sehingga kami bisa menyapa ya Aba ya Bapa karena pekerjaan Roh Kudus. Kami percaya itu, kami yakin itu. Karena itu ya Tuhan, apapun masalah kami, apapun persoalan kami yang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lewat Roh yang berkuasa yang ada di dalam diri kami saat ini bekerja, menjamah, menyembuhkan, memampukan kami. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Kami berdoa kepadamu, biarlah Roh yang telah membangkitkan Kristus itu saat ini juga mengubahkan tubuh kami, menyembuhkan dari sakit menjadi sembuh, dari masalah-masalah yang tidak kami bisa selesaikan, bisa kami selesaikan karena Roh Kudus yang menyelesaikan buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang sudah Engkau janjikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, atas nama Gembala Sidang Koministri, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu.
Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMasyiah, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin.